Selamat sore Mbak Tiara. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Lagi kurang sehat tapi keadaannya baik. Sempet sakit? Lagi apa? Agak sakit tenggorokan. Lagi kurang baik ya kondisinya. Oke, baik. Terus di sesi konseling hari ini kita di sesi yang sebelumnya Mbak Tiara membahas tentang hubungan Mbak Tiara yang bisa dibilang toksik, relationship. Jadi di sesi yang kedua ini juga saya akan sedikit membahas tentang topik itu. Tapi sebelum ke sesi konseling, saya ingin membacakan tentang info konselnya terlebih dahulu. Yang pertama, klien setuju untuk berpartisipasi dalam konseling ini yang sebelumnya telah dijelaskan kepada klien dan klien telah menandatangani lembar pernyataan. Yang kedua, klien paham bahwa setelah klien menandatangani dan mengembalikan lembar persetujuan, maka lembar persetujuan akan disimpan oleh konselor. Yang ketiga, klien paham bahwa keterlibatan klien dalam konseling ini dan klien setuju bahwa konselor berhak menggunakan hasilnya sebagaimana telah tercantum dalam surat pernyataan. Yang keempat, klien mengakui bahwa yang A, kemungkinan dampak yang ada akibat dari keikutsertaan klien dalam proses konseling telah dijelaskan dengan sangat jelas. Yang B, klien telah diberitahu bahwa klien bebas untuk menarik diri dari sesi konseling ini kapanpun klien menghendaki tanpa memberikan penjelasan, dan klien juga dapat menarik setiap data yang belum diproses. Yang C, klien telah diberitahu bahwa kerahasiaan informasi yang klien berikan akan dijaga dengan aman. Yang D, klien telah diberitahu bahwa dengan persetujuan ini klien telah diberitahu bahwa dengan persetujuan klien hasil dari proses konseling ini akan digunakan selama konseling ini berlangsung. Terus nama klien akan disebut dengan nama samaran. Yang terakhir, klien telah diberitahu bahwa salinan hasil dari wawancara atau sesi konseling ini akan disampaikan kepada klien jika klien menghendaki. Terus di sini terdapat box yang bisa Mbak Tiara checklist jika berkenan dan tidak berkenan. Yang pertama, saya setuju bahwa wawancara ini direkam. Apakah Mbak Tiara setuju? Yang kedua, saya setuju untuk diwawancara, termasuk untuk dicatat. Yang ketiga, saya berharap untuk menerima salinan ringkasan laporan atau laporan hasil sesi konseling ini. Oke, bisa di checklist Mbak Tiara dan ditandatangan. Astagfirullah. Tanda tangan di mana? Di sini. Audionya aman ya? Gimana perasaan Mbak Tiara berada di hubungan yang pacarnya posesif atau bisa dibilang toxic relationship Saat itu lumayan risih. Terus karena aku tuh tipe orang yang gimana ya, nggak suka diatur-atur gitu. Jadi ketika diposesifin tuh agak risih gitu. Tapi paham juga kalau misalkan pacaran, ya maksudnya gimana ya kayak gitu. Cuma kalau berlebihan kan gimana gitu kan, agak bikin risih. Terus gimana perasaan Mbak Tiara ketika pasangan Mbak Tiara itu bertindak posesif? Kenapa? Maaf. Gimana perasaan Mbak Tiara ketika pacar Mbak Tiara bersikap posesif terhadap Mbak Tiara? Ketika dia kayak gitu, terus aku gimana gitu? Iya. Ke dia atau ke diriku, ke perasaanku? Ke pacar Mbak Tiara. Aku biasanya marah gitu, kayak maksudnya kadang marah, kadang menentang gitu. Kayak misalkan dia suruh aku jangan ini gitu, terus aku tanya kayak alasannya kenapa, kalau misalkan nggak masuk akal kayak ngapain gitu aku lakuin. Tapi kadang
dia bertindak sesuai kemauan dia sendiri gitu tanpa kasih tahu ke aku gitu. Jadi tiba-tiba misalkan ada jadi di situ orangnya, misalkan aku main tiba-tiba di situ tanpa kasih tahu gitu. Tapi Mbak Tiara udah bilang kalau misalnya mau kemana? Iya kan, karena kan di situ kayak kita pasti kayak udah bikin perjanjian gitu, kayak kemanapun bilang gitu ya aku setuju, tapi maksud aku jangan sampai diikutin juga gitu. Itu kan udah termasuk apa ya, terlalu berlebihan gitu kan. Jadi perasaan Mbak Tiara pas diikutin tuh marah. Iya kesel, kayak ngapain sih gitu, kayak kenapa habis segitunya gitu. Kayak aku jadi ngerasa nggak dipercaya gitu loh, ada hal-hal kayak gitu. Apakah Mbak Tiara menyampaikan perasaan Mbak Tiara itu ke pacar Mbak Tiara? Iya kadang kalau lagi marah atau kesel gitu udah muak banget lah bisa dibilang, kayak ya kadang ngasih tahu gitu tapi kadang dilakuin lagi jadi kayak males. Jadi tetap nggak berubah ya? Iya. Terus gimana reaksi pacar Mbak Tiara pas Mbak Tiara ngasih tahu gimana perasaan kesel kalau diikutin gitu-gitu? Itu kayak dia ngasih alasan kayak bahwa dia nggak percaya, terus kayak bahwa kayak gimana ya khawatir gitu, takutnya kenapa gitu. Jadi kayak dia berpikiran bahwa setiap kegiatan aku tuh harus sama dia gitu, karena kan nggak kayak gitu kan, nggak harus kayak gitu. Terus perasaan Mbak Tiara gimana pas dia bilang itu untuk kebaikan Mbak Tiara? Tetap nggak suka sih, mungkin kalau misalkan dia nggak berlebihan ya sampai ngikutin atau kayak gitu mungkin seneng ya, tapi kalau yang sampai berlebihan kayak enggak deh. Menurut Mbak Tiara nih, apa sih yang menyebabkan pasangan Mbak Tiara itu bertindak posesif? Kalau yang kemarin jadi ya karena masa lalu dia gitu, kayak dia bisa dibilang nggak percaya gitu sama, karena misalkan karena dia putusnya karena kesalahan si cewek, jadi ketika dia pacaran sama aku berimbas gitu, kayak dia nggak percaya juga, dia beranggapan aku kayak gitu. Jadi untuk apa ya, mungkin untuk biar dia nggak overthink gitu kali ya, jadi dia itu ngikutin aku gitu, jadi kayak masuk ke dalam hidup aku gitulah, terlibat apapun gitu biar dia percaya gitu. Tapi kan itu kan karena kesalahan mantannya kan, kenapa harus membebankan aku gitu lah maksudnya. Gimana perasaan Mbak Tiara kalau disamain sama apa sih, sama yang mantannya itu? Sifatnya gitu. Kebetulan nggak pernah sih, cuma yang aku dengar ya waktu itu kayak pas kita masih dekat, maksudnya kayak baru mau dekat, itu dia kayak menjelek-jelekan mantannya gitu. Nah sekarang tuh aku jadi takut, kayak apakah dia kayak gitu juga terhadap teman-temannya gitu, misalkan dia menceritakan hal yang buruk gitu setelah setelah kita udah selesai gitu, apa dia cerita juga kayak waktu dia cerita mantan dia ke aku gitu. Berarti Mbak Tiara juga merasa khawatir ya kalau Mbak Tiara dibicarakan tentang hal-hal negatif tentang Mbak Tiara. Terus gimana sih perilaku posesif pacar Mbak Tiara itu bisa berpengaruh nggak ke Mbak Tiara sendiri? Iya, kayak apalagi ke lingkungan juga ya, kayak teman-temanku banyak yang nggak nyaman gitu loh setiap hal-hal yang dilakuin gitu sama mantanku. Kayak misalkan aku main padahal kayak udah izin gitu sama siapa, mungkin ada orang-orang yang dia nggak suka gitu. Misalkan ada orang yang menurut dia dia nggak suka, pasti dia kayak ikut campur, entah itu ngechat atau gimana gitu, jadi mengganggu kenyamanan teman-teman aku di sekitar juga gitu. Ada yang sampai kayak bilang cowok ribet banget sih gini gitu, kan itu kayak gimana gitu. Berarti Mbak Tiara merasa nggak nyaman juga ya dengan sifat posesif Mbak Tiara, pacaran Mbak Tiara itu. Terus bagaimana respon Mbak Tiara ketika pasangan Mbak Tiara itu bersifat posesif, bertindak posesif?
tergantung mood sih. Kadang kalau lagi capek banget aku diemin gitu, kayak aku nggak bales gitu. Kayak misalkan kita lagi berantem, terus waktu itu saat itu aku kayak lagi di Depok, dia di Jakarta Timur, jauh kan otomatis. Tapi saat dia berantem dia mau ke rumahku waktu itu. Nah terus kayak karena udah capek kayak gitu terus, jadi kayak udah terserah gitu. Kayak aku kayak bilang nggak bakal bukain pintu dan apa-apa, tapi dia tetap nekat gitu, tetap kesana. Tapi kan secara apa ya, manusiawi nggak mungkin nggak keluar dong, pasti keluar kan, pasti. Walaupun kayak aku pikirnya kayak dia udah jauh-jauh, masa aku nggak keluar gitu. Jadi ya udah tetap keluar gitu. Mungkin karena hal itu juga, jadi kayak mungkin dia berpikiran walaupun aku nolak, ketika dia ada aku tetap bakal samperin gitu. Mungkin dia berpikiran kayak gitu, jadi dia tetap ngelakuin hal yang menurut aku tuh itu gak baik gitu. Jadi dia terkesan memaksakan gitu. Terus ada gak momen tertentu yang ngebuat Mbak Tiara sama pasangan Mbak Tiara itu merasa nggak nyaman di hubungan itu? Yang paling banget gitu, yang mungkin yang klimaksnya gitulah ya, posesifnya dia. Ya yang waktu aku cerita, yang waktu dia apa ya, ikut campur sama apa ya, sama pertemanan aku gitu. Dan sampai kayak padahal di situ aku udah bilang kalau aku mau selesai gitu, tapi dia maksa untuk nggak mau, dan dia akhirnya nyamperin ke rumah aku. Dan di situ posisinya aku harus nyusul mamaku pulang kampung, dan karena lagi berantem nggak mungkin kan aku mau kayak bareng sama dia. Maksud aku perlu waktu untuk sendiri gitu. Aku bisa pakai Gojek atau lain sebagainya, tapi dia tuh maksa gitu. Sampai ya kita berantem lah di situ, di rumahku. Terus beberapa kali kayak aku pesen Gojek, terus Gojeknya datang, dia suruh pulang Gojeknya. Sampai aku chat abang Gojek kayak Pak jangan pulang, maksudnya kayak jangan pergi Pak, kalau disuruh pergi. Aku sampai bilang gitu, kayak saya maksudnya kayak ya pokoknya aku mau pergi sama si Gojek ini gitu, jangan sampai sama si itu gitu. Apa yang aku pesen yang kedua atau ketiga kali, akhirnya si bapak itu stay di rumahku, dan aku keluar akhirnya. Terus aku pergi deh sama si abang Gojek itu sambil nangis-nangis. Dan itu aku di kereta udah bengep banget gitu, karena kan semalamnya habis nangis gitu kan. Dan untungnya pas sampai kampung tempat mamaku nggak nanya-nanya gitu sih, jadi nggak bikin aku merasa tertekan. Itu berarti perasaannya benar-benar apa udah capek gitu? Iya udah sama hubungan ini. Iya, karena ya balik lagi aku nggak suka di kekang dan terlalu ikut campur, karena masih pacaran gitu loh. Kayak kenapa seikut campur itu gitu. Dari kejadian itu karena tadi perasaan Mbak Tia kan udah capek banget, itu ada kepikiran kah untuk menyudahi? Sering, tapi kayak udah sering banget sih bilang kayak mau putus gitu. Tapi kayak ya dianya nggak mau gitu. Ya pasti nekatnya datang lagi ke rumah, nyamperin ke rumah yang jauh itu, Jakarta Depok gitu. Jadi capek sendiri gitu. Tapi menurut Mbak Tiara, pacar Mbak Tiara itu sempat nyadar nggak sama kesalahan dia dengan nyamperin itu? Kayak itu kan Mbak Tiara tetap nggak mau disampar, tapi dia tetap nyamperin gitu. Waktu itu ini benar-benar sepele banget. Jadi sebenarnya tuh kayak aku marah, cuma ya emang sebenarnya itu bisa selesai di chat. Tapi dia datang ke rumah, dan abis itu udah selesai, kita baik-baik aja. Terus dia bilang kayak udah jauh-jauh ternyata gini doang ya gitu. Terus aku kayak bilang ya iyalah, ngapain lagi kesini gitu. Maksudnya kayak ya udah tahu simple, kenapa harus diribetin gitu, kenapa harus sampai kesini gitu. Terus
Terus apakah setelah itu hubungan kalian jadi membaik? Jadi kalau setiap habis dari masalah ya membaik bentar tapi kambuh lagi, terus ada masalah lagi membaik bentar kambuh lagi, itulah. Gitu ya. Tapi Mbak Tiara tetap bertahan saat itu. Iya, karena kupikir selama masalahnya bukan berhubungan sama kayak lawan jenis gitu, yang terlalu masalah yang kompleks banget, menurut aku masih bisa dimaafkan gitu. Walaupun itu udah toxic sih, maksudnya aku ngerasa itu udah berlebihan, tapi selama itu masih berhubungan, kayak mungkin aku ngerasanya itu cara dia untuk ngejaga hubungan ini gitu. Terus apa sih yang Mbak Tiara inginkan dari hubungan itu gitu? Alasan Mbak Tiara bertahan di hubungan itu? Karena aku berharap dia ngerti gitu, terus aku berharap dia berubah gitu. Maksudnya karena aku setiap ada masalah tuh aku selalu jelasin, Mbak, kayak aku sebenarnya tuh maunya gini, Mbak, kayak kamu nggak usah ngatur aku gitu. Maksudnya kayak kan kalau di hubungan ya itu percaya kan, maksudnya terutama tuh percaya gitu. Kalau dia nggak percaya ngapain kita harus berhubungan gitu, maksud aku. Jadi ya percaya dulu aja gitu. Jadi ya emang susah sih, maksudnya percaya pelan-pelan gitu. Nah tapi dia mungkin berpikiran lain gitu, tapi aku berharapnya tuh kita saling percaya dan gak meribetkan salah satu sama lain gitu. Ya udah jalan aja kayak sebagaimana hubungan normalnya gitu. Jadi kita menikmati hubungan, gak yang tertekan gitu sama hubungan. Berarti Mbak Tiara tuh alasan bertanya karena berharap pacar Mbak Tiara bisa berubah. Iya, dia bisa ngerti aku gitu, kayak aku nggak suka loh kalau kayak gini, tapi dia selalu bilang kayak tapi kamu juga nggak ngerti kayak apa yang nggak aku suka gitu. Jadi kayak dia selalu membalikan Keadaan. bukan membalikan posisinya gitu. Kayak misalkan aku nggak suka ini, tapi dia selalu ada alasan untuk kayak kenapa dia ngelakuin itu gitu. Kayak nggak mau lah gitu dibuat salah gitu. Iya, kayak gitu. Terus juga tadi kan Mbak Tiara katanya udah sering gitu ya, sering ngungkapin kalau Mbak Tiara tuh nggak nyaman dengan sifat posesif dia. Terus reaksi pacar Mbak Tiara tuh gimana? Ya dia bilang dia bisa pelan-pelan, terus dia bilang kayak kalau misalkan ada hal-hal yang nggak suka kasih tahu gitu. Aku udah sering kasih tahu gitu, tapi kayak nggak berubah gitu, kayak cuma di mulut doang gitu. Sampai aku bilang kayak kalau ngomongnya cuma di mulut mah nggak usah disetujuin gitu. Aku selalu bilang gitu. Terus gimana sih perasaan Mbak Tiara sendiri di hubungan ini yang Mbak Tiara selalu bilang gitu? Rasanya gimana? Apa merasa terlindungi karena dijaga banget gitu? Kadang iya, tapi kadang enggak juga. Kadang ngerasa diperduliin, tapi kadang enggak gitu, nggak tahu lah. Bingung. Oke, baik. Terus juga ada hal-hal spesifik nggak yang pacar Mbak Tiara lakukan yang membuat Mbak Tiara ngerasa dikontrol atau diawasi? Instagram, Misalnya ya kayak itu dipegang. iya. Kalau jadi ya semua Instagramku, karena aku Instagram ada dua-duanya dipegang gitu. Soalnya dia juga ngasih Instagram aku, tapi maksudnya dia ngasih Instagram dia, tapi sebenarnya aku nggak butuh itu. Cuma dia bilang kayak udah pegang aja gitu biar dia percaya gitu, kayak maksudnya biar aku percaya gitu. Tapi nggak pernah aku buka gitu, cuma ada di situ. Ya udah paling notif gitu keluar, ya udah gitu doang. Tapi untuk dia mungkin dia kayak kalau dianya kayak balas-balesin yang DM gitu-gitu, yang kayak atau enggak nge-unfollow orang-orang yang mungkin dia nggak suka gitu, kayak ikut
apa ya, ikut andil gitu lah, ngerusak Itu sosial gimana media aku. respon Mbak Tiara pas dia nge-unfollow orang-orang? Siapa tahu kan itu temen Mbak Tiara. Iya, ya aku bilang kayak misalkan kalau kan kadang tuh suka ada teman dari game atau kayak dari yang baru aku kenal gitu, dan kita tukeran sosial media gitu kan, dan pasti dia tanya kayak ini siapa gitu. Nah terus aku jelasin ini teman baru. Nah dia tuh nggak mau kayak aku punya teman baru gitu. Ngerti gak sih, kayak dia nggak mau aku punya ya udah teman baru. Terus kayak aku selalu bilang kayak aku nih butuh apa ya, memperluas relasi gitu untuk yang maksudnya untuk kehidupan aku ke depannya. Batasan apa yang Mbak Tiara kasih ke di dalam hubungan itu? Saat itu apa gimana? Saat itu. Batas-batasannya tuh kayak misalnya aku bilang kayak bahwa aku punya teman sendiri, maksudnya aku punya kehidupanku sendiri, dan aku punya apa ya, ya kalau aku lagi main sama teman-temanku ya dia kasih waktu aku gitu untuk main sama teman-temanku, karena kan hidup aku bukan tentang dia doang kan, aku masih punya kayak lingkungan rumah, lingkungan sekolah, kampus gitu, jadi kayak ya aku membatasi dia. Aku bilang ke dia bahwa jangan ikut campur kalau misalkan aku lagi main atau kayak aku nongkrong sama temen kuliah yang kayak gitu gitulah. Terus dengan batasan itu apakah dia paham untuk tidak itu atau tetap ikut campur di lingkungan pertemanan Mbak Tiara? Awal-awal sih dia ngerti gitu, maksudnya dia kayak kasih aku apa ya, kasih aku waktu lah gitu untuk aku main sama teman-temanku. Tapi lama-lama kayak misalkan aku bilang main dulu ya sama ini, ikut dong gitu, main dulu ya sama ini, ikut dong gitu, yang kayak kan dia bisa dibilang apa ya, membuat pilihan bahwa dia nggak main sama teman-temannya dan dia jadi ikut campur gitu sama teman-teman aku gitu. Aku bilang kayak aku nggak pernah ngelarang kamu buat kayak nggak main sama teman-teman kamu gitu, itu kan pilihan kamu. Kalau misalkan kamu main aja, jadi nggak usah apa ya, ganggu pertemanan aku kayak dengan ikut aku main kayak gitu. Kayak kenapa sih, kayak dia mau banget kenal kah gitu atau gimana gitu, apa dia butuh pengakuan apa gimana gitu, aku nggak ngerti. Terus menurut Mbak Tiara, dari pengalaman Mbak Tiara berpacaran dengan orang yang posesif ini atau bahkan toksik ini, itu berpengaruh nggak ke hubungan Mbak Tiara yang selanjutnya? Kebetulan ini gak ngerti kenapa kayak mantanku tuh kayak gini modelnya gitu, yang kayak ikut campur, posesif kayak gitu. Sebetulnya dua terakhir ini lah kayak gitu, konsep kita orang-orangnya tuh mirip ya, kayak gitu. Jadi kayak aku merasakan itu 2 kali gitu, jadi kayak aduh harus kayak gini lagi gitu. Tapi saat itu yang sekarang gitu, di saat itu aku berharap dia bisa berubah gitu, maksudnya dia bisa ngerti apa yang aku mau gitu, dia bisa ngerti kalau aku tuh sebenarnya mau ini gitu, walaupun kenyataannya enggak ngerti gitu. Perasaan Mbak Tiara gimana dapet yang sifat orangnya tuh sama mantan Mbak Tiara? Apa ya capek tapi balik lagi kayak sama aja, ngulangin hal yang sama gitu tapi dengan orang yang berbeda gitu.
Jadi ya melakukannya dengan hal yang sama juga kayak saat itu gitu, dengan ngasih tahu, dengan apa ya, marah-marah atau kayak gitu-gitu yang kayak gitu. Terus dibandingkan dengan yang mantan basuhnya, Mbak Tiara lebih posesif yang mana sama pacar yang sekarang? Yang terakhir, maksudnya yang kemarin itu yang saat aku konseling, karena dia sampai bawa-bawa orang tua gitu, jadi terlalu berlebihan. Ya. Kalau yang pacar saya setelah sama mantan itu posesifnya Enggak sih, masih seputar kayak lawan jenis gitu, kayak nggak suka sama seseorang, kayak jadi dia tuh nggak suka sama, ada 2 orang, dia nggak suka sama orang ini, jadi di saat berhubungan gitu, ada hubungannya, entah itu kayak kita papasan, entah itu kayak aku ada keperluan nanyain tugas atau kayak hal-hal yang kayak gitu, itu dia marah banget sampai yang kayak suka ngechatin si orang itu yang kayak, kan udah gue bilang kayak gini gitu, yang kayak gitu-gitu. Terus kayak lebih ke pertemanan sih yang agak mengganggu, atau kayak misalkan aku punya teman baru gitu di game, terus atau di mana gitu, kayak akhirnya kita follow-followan bareng, maksudnya follow-followan gitu, tukar tanpa ada tujuan untuk deket gitu, tanpa cuma pengen temenan aja, karena aku merasa aku introvert kalau untuk ketemu langsung gitu. Tapi kalau misalkan cuma ngobrol di itu, aku ngerasa bisa gitu, jadi aku pengen punya temen, karena aku nggak bisa ngelakuin itu di real life, jadi aku memperbanyak relasinya tuh di sosial media aku gitu. Iya, nah hal itu tuh yang bikin kadang dia kayak, ini siapa gitu. Kalau misalkan kan nggak semua hal harus dijelasin kan, nggak semua hal harus dia tahu gitu. Jadi aku kadang kalau aku lagi nggak capek aku jelasin, kalau aku lagi capek kayak siapa aja kayak gitu-gitu aku nggak jelasin. Tapi menurut aku ya udah, itu teman aku, kenapa kamu ikut campur gitu, kenapa kamu harus ngurusin aku harus temennya sama A sama B sama C gitu, nggak boleh sama ini kan itu teman aku gitu loh. Apa? Dengan alasan Mbak Tiara bertahan di hubungan yang sama juga, yang sama orang gitu, sama sifat orang. Karena aku berharap dia berbeda gitu, kayak dia bisa apa ya, bisa berubah gitu, enggak kayak gitu, maksudnya nggak kayak yang lalu-lalu gitu. Aku berharap dia bisa mengerti gitu dengan aku kasih tahu. Dia bilang kalau kasih tahu pelan-pelan, aku udah kasih tahu pelan-pelan, aku kasih tahu apa yang aku mau, aku jabarin hal-hal yang aku mau gitu. Jadi aku berharap dia ngerti gitu kalau aku tuh maunya ini gitu. Hal simple yang kayak jangan ngeribetin aku yang kayak gitu-gitu, karena aku nggak suka diribetin kan. Hal simple, tapi aku berharap dia bisa gitu untuk ngelakuin itu gitu. Jadi makanya aku setiap apa ya, ada kesalahan aku selalu maafin, karena aku yakin kayaknya dia mau berubah gitu. Jadi dengan hubungan Mbak Tiara sekarang berharap orang yang berbeda ini bisa gitu, sifatnya nggak terlalu posesif. Iya gitu. Ada yang mau Mbak Tiara tambahin lagi? Udah sih. Bisa aku simpulin ya Mbak Tiara, hubungan yang toksik menurut Mbak Tiara itu yang terlalu ikut campur ke kehidupan sosial maupun pertemanan Mbak Tiara gitu ya. Iya. Terus perasaan Mbak Tiara tuh selama menjalin hubungan dengan orang yang posesif ini tuh nggak nyaman. Terus juga apa yang memicu mantan Mbak Tiara bertindak posesif ini dari mantannya yang sebelumnya. Iya. Terus juga perasaan Mbak Tiara pas putus itu juga
gak sedih sih, cuman ngerasa kesepian karena sering bareng gitu ya. Terus juga ada sedikit ketergantungan pas putus itu, kayak udah terbiasa tergantung, pas putus jadi ngerasa ada yang beda gitu ya. Terus juga Batiara tuh mengambil keputusan untuk putus itu karena merasa sudah terlalu kelewatan. Terus kebetulan pas Batiara menjalin hubungan lagi ini sikap orang itu kan sama-sama posesif. Batiara itu juga sebenarnya capek untuk merasakan sifat posesifnya. Cuman bedanya dengan orang yang berbeda aja gitu. Tapi di hubungan yang sekarang Batiara berharap untuk orang itu bisa berubah. Apakah yang saya simpulkan sudah tepat? Iya, betul. Udah nggak ada tambahan lagi ya. Terima kasih ya Mbak Tiara sudah mengikuti konseling hari ini. Semoga hubungan Mbak Tiara dengan orang yang sekarang ini baik-baik saja dan kedepannya nggak terlalu posesif juga atau orang itu dapat berubah ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Tiara.